I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Dalam waktu hening ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hidup Bunda Maria. Dan tepat juga dalam bulan Oktober, kita baru memulai doa bulan Rosario. Nanti saya kirimkan PDF-nya. Saya ingin mengajak meneladani Bunda Maria di dalam jalan keluarga. Kalau kita itu seorang Kristiani, maka jelas bahwa pilihan kita mengikuti Yesus Kristus. Saya ingin mengulang kembali apa yang teman-teman yang baru saja selesai retret dengan Romo Anton ya. Sabar tanpa tepi, syukur tanpa tapi, aksi tanpa nanti. Ya. Saya tidak ikut retretnya, tapi saya merenungkan luar biasa ini temuan kata-kata dari Romo Anton
yang saya ingin masukkan dalam renungan malam ini, khususnya juga bagi teman-teman yang tidak dapat ikut retret. Mari kita bersama-sama merenungkan apa yang dialami teman-teman yang retret lewat renungan meneladani Bunda Maria di jalan salib keluarga. Dan kiranya itu yang juga menjadi doa Bunda Maria selalu ya. Sabar tanpa tepi. Itulah jalan salib keluarga nomor 1. Syukur tanpa tapi, itulah jalan salib yang semakin kita berkembang untuk semakin memandang dan melihat Tuhan sebagai pilihan dan aksi tanpa nanti. Kita tidak pernah menunda kerinduan kita untuk datang pada Tuhan, tentu juga kerinduan menjawab panggilan Tuhan ketika Tuhan menghendaki kita untuk memeluk keluarga kita, memeluk anggota keluarga kita, menggendong anggota keluarga kita yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Maka tidak ada aksi tanpa nanti, tidak ada syukur tanpa tapi, semuanya itu selalu dibangun dalam kesabaran yang tanpa tepi. Maka kalau saya melihat di sini, semua kata-kata yang tadi menjadi renungan dalam KKIT yang lalu itu, saya temukan dalam kata suffering, dalam arti saya memberikan suffering itu untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kebahagiaan orang yang sungguh ada dalam keluarga kita. Setiap orang dan setiap keluarga ada salibnya masing-masing. Ada pengorbanan, cinta terbesar adalah pengorbanan. Dan mengapa kita perlu ada pengorbanan? Karena memang tidak ada yang sempurna. Kalau kita menemukan salib adalah jalan kepada Tuhan, maka pengorbanan itu adalah pilihan, bukan akibat. Bukan seolah-olah kita sebenarnya tidak mau, tapi karena ikut Yesus maka kita harus berkorban. Tidak. Pengorbanan adalah suatu pilihan bebas kita untuk terus mengikuti Yesus. Dan itu kalau kita bayangkan dan kita renungkan, kita punya teladan yang tertinggi yaitu Tuhan Yesus sendiri. Berkorban sampai taat, sampai wafat di kayu salib dalam ketaatannya. Di dalam pengorbanan itu sesungguhnya adalah suatu misteri ketaatan. Dan ketaatan itu kalau saya renungkan adalah misteri kesabaran. Dan kalau kita menurunkan apa yang direnungkan dalam sabar tanpa tepi itu, memang sabarnya tak terbatas ya. Taatnya tak terbatas, kesetiaan tak terbatas, berarti kita tidak punya alasan untuk taat dan setia karena kita tahu semuanya itu bagian dari kita mengikuti Yesus. Maka mengikuti Yesus itu bukan suatu alasan, tapi suatu pilihan bebas yang membawa kita semakin berani untuk berbagi segala yang sungguh membawa setiap orang datang pada Tuhan. Hidup adalah pergulatan menghindari penderitaan dan mencari kebahagiaan. Itu orang dunia dan pada umumnya orang mengatakan demikian. Dan betul bahwa setiap manusia selalu bergulat di sini, termasuk manusia Kristiani. Tetapi dengan kita selalu merenungkan Ibu Teresa, kita pun juga diteguhkan. Ibu Teresa adalah juga sama dengan diri kita, adalah manusia yang setia dan taat kepada Yesus. Maka kalau kita tarik lagi lebih jauh, Ibu Maria juga adalah manusia yang taat dan setia untuk Yesus. Dengan demikian, tidak ada hanya satu orang yang taat, tetapi semua manusia yang mengikuti Yesus dan mengimani Yesus diundang untuk menjadi orang yang sabar tanpa tepi, berarti taat dan setia, untuk semakin dipakai Tuhan menjadi sarana membawa orang kepadanya. Maka kalau dalam kita merenungkan 7 duka cita Maria, setia dan taat itu akan teruji dan semakin terasah dan semakin membawa suatu
pedang tajam ya yang menembus hati setiap manusia. Karena ketajaman dari ketaatan dan kesetiaan itu berangkat dari suatu kerinduan untuk terus hadir dan mengalami kehadiran Tuhan Yesus. Maka semua yang membuat kita setia dan taat itu bukan karena alasan manusiawi, bukan karena alasan kita juga, tetapi semua itu adalah menjawab panggilan Tuhan. Maka Maria adalah teladan utama dalam setia dan taat dalam penderitaan. Sikap taat dan berserah Ibu Maria adalah sikap taat dan setia semua orang yang mengikuti Yesus. Mari kita menimba inspirasi dari kekuatan 7 duka Bunda Maria. Yang pertama, kedukaan sewaktu Simeon meramalkan apa yang terjadi atas diri Yesus. Anaknya sewaktu ia bersama Yusuf mempersembahkannya Yesus di bait Allah. Kedukaan dan penderitaan Bunda Maria di sini adalah menggambarkan bagaimana dia harus melepaskan Tuhan Yesus sesuai dengan jati dirinya yang adalah Allah. Sebagai seorang ibu yang mengasuh ibu Tuhan Yesus, tentu kehilangan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang menyakitkan. Tapi kehilangan ini adalah untuk Tuhan. Maka ketika Tuhan menjadi besar dan semakin menunjukkan apa yang harus dia selesaikan, Ibu Maria tidak menahannya. Bahkan justru dalam penderitaannya, ia hening dan berdoa. Kedukaan yang dialaminya sewaktu pengungsian ke Mesir. Kedukaan ini adalah menggambarkan bagaimana apa yang diramalkan oleh Simeon tentang bayi yang akan menjadi anak mereka, dan itu terjadi sekarang. Yaitu ramalan bahwa akan ada pedang menusuk ya hati Bunda Maria, dan inilah kenyataan bahwa kehadiran Tuhan ditolak oleh dunia. Dan itulah kedukaan Bunda Maria. Siapa seorang ibu yang tidak menderita kalau anaknya itu dianggap sebagai penyebab kematian anak-anak sulung. Dan itulah juga yang menggambarkan bagaimana kedukaan Bunda Maria tidak dapat dipahami dengan cara manusia. Tetapi dalam keheningan dan doanya, ia mengalaminya. Yang ketiga, ketika dia mencari Yesus di Yerusalem. Dan itu juga kedukaan dia berani pelan-pelan melepaskan Yesus untuk menjadi siapakah dirinya, yang adalah Tuhan. Dan inilah yang terberat, kedukaan sewaktu bertemu Yesus di jalan salib. Dari waktu ke waktu, Ibu Maria melihat Yesus yang terluka, melihat Yesus yang disalib dan wafat, dan ia memeluk di pangkuannya tubuh Yesus yang sudah tidak bernyawa. Dan juga kedukaannya ketika Yesus dimakamkan. Inilah kedukaan Bunda Maria yang membawa kita semua semakin percaya bahwa sakramen Maha Kudus adalah gambaran cinta Allah yang besar kepada manusia dan yang memberikan kekuatan kepada setiap manusia untuk memohon keselamatan jiwa-jiwa. Bunda Maria tahu bahwa kedukaannya adalah jalan untuk mendukung dan menguatkan putranya yang adalah Tuhan sendiri menyelesaikan apa yang sungguh menjadi dambaan semua jiwa-jiwa, yaitu kemenangan atas kuasa maut, kebangkitan atas jiwa-jiwa, dan membawa semua jiwa-jiwa kepada kerahiman Tuhan. Inilah kekuatan Allah yang membawa semua jiwa-jiwa kembali kepada kerahimannya. Disinilah kita menemukan dalam sakramen Maha Kudus, semua jiwa-jiwa merindukan doa-doa kita, dan doa-doa kita
membantu semua jiwa-jiwa memandang kembali Tuhan yang adalah asal-usul semua jiwa-jiwa. Maka dalam derita dan juga duka Bunda Maria, kita semakin menemukan bahwa pedang menembus jiwa Maria. Pedang menembus jiwa Maria menggambarkan bahwa Bunda Maria akan menjadi bunda yang terus menemani jiwa-jiwa untuk datang pada putranya. Maka kita semakin menemukan devosi Ibu Teresa kepada Bunda Maria begitu besar, dan terlebih lewat Bunda Maria, Bunda Teresa dari Kalkuta mempunyai devosi yang sangat besar kepada Sakramen Maha Kudus. Inilah juga bagian dari setiap Jumat pertama kita bersama-sama selalu mengadakan adorasi, karena inilah juga asupan rohani yang luar biasa dari setiap orang yang ingin terus mengikuti Yesus, karena dengan memandang Sakramen Maha Kudus, kita juga mendoakan semua jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Pedang yang menembus jiwa Maria adalah pedang yang membuat Bunda Maria merasakan penderitaan jiwa-jiwa yang tidak datang pada Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Dalam bahasa Latinnya, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, sabda Tuhan. Sesuai dengan sabda Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak. Dalam doa kita menemukan kekuatan terbesar yang membawa kita untuk berdoa adalah karena kita tahu dari Bunda Maria, dari Bunda Teresa, dari para kudus, dari Santa Faustina, dan semua orang kudus, bahwa hidup bersama Allah itulah keselamatan. Hidup dalam persekutuan dengan Allah itulah sukacita yang tidak akan diambil oleh dunia. Dan hidup dalam persekutuan dengan Allah juga dapat dan selalu dialami ketika kita masih hidup di dunia. Maka ketika kita masih hidup di dunia dan jiwa kita selalu memuliakan Tuhan, maka jiwa kita pun juga akan membantu banyak orang untuk memuliakan Tuhan, termasuk jiwa-jiwa yang sudah meninggal akan terbantu oleh doa-doa kita, karena jiwa orang yang berdoa, jiwa orang yang memandang Sakramen Maha Kudus dan mengikuti Yesus dengan hati dan ketulusan dalam ketaatan dan kesetiaan, dan dalam bahasa Romo Anton, dalam kesabaran tanpa tepi, dalam syukur tanpa tapi, dan dalam aksi tanpa nanti, itu juga menggambarkan kesetiaan seorang yang terus mendoakan jiwa-jiwa. Maria tidak mengutuki mereka yang lari dari salib Yesus. Ia merasa sedih melihat ketidakmampuan mereka bertahan dalam penderitaan, mengamati ketidakberanian mereka untuk tetap hadir di samping Yesus yang menderita sampai mati. Maria berduka karena tidak ada yang membela putranya, sementara ia sendiri tak berdaya sebagai perempuan di depan kebengisan prajurit, massa, dan penguasa. Ia sendirian. Tapi di sini Bunda Maria dalam kesendiriannya, ia memberikan diri dan energi sebisa mungkin lewat kehadiran, sentuhan, senyuman, tatapan matanya. Kehadiran Bunda Maria itulah tanda kesetiaan dan ketaatannya dalam keterbatasan dan kelemahan. Dan inilah yang kita syukuri dalam renungan malam ini, bahwa kita pun diundang juga mengambil langkah-langkah Bunda Maria lewat kehadiran,
sentuhan, senyuman, tatapan mata kita untuk kebahagiaan orang yang kita bersama dalam keluarga, yang kita temani juga di dalam suka dan duka, dan inilah pieta. Kita tidak sendirian. Kehadiran kita membuat anggota-anggota keluarga kita selalu menemukan kehadiran Tuhan lewat kehadiran diri Anda dan saya, diri kita semua. Karena itulah juga bagian dari kesetiaan dan ketaatan iman kita untuk terus membawa jiwa-jiwa, khususnya jiwa-jiwa keluarga kita, selalu memandang kerahiman Tuhan. Ini penutup dari renungan saya dan juga dalam konteks kata mutiara bulan ini. Ketika kita mendapatkan doa kita didengarkan, kita menemukan bahwa doa kita menjadi jalan untuk jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Ketika kita menemukan doa kita belum sesuai dengan apa yang kita mohonkan, kita tahu kita diundang untuk terus bersabar dan terus setia. Maka jalan kesetiaan adalah makna dari kemanusiaan kita yang terbatas. Dan doa kita menjadi hidup karena doa itu kita hidupi dengan kehadiran kita dan kehadiran orang lain dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu, mari kita bersama-sama dalam refleksi ini di hadapan Sakramen Maha Kudus, kita membawa semua hati kita untuk terus datang pada Tuhan.